Hei umat Nabi yang pada kaya, jangan sombong, bantu orang susah. Setuju? Hai umat Nabi yang pada punya jabatan, jadi RT, jadi RW, jadi amil, ayomi masyarakat. Setuju? Wahai para suami-suami, sayangi istrimu. Istrimu bukan musuhmu, tapi orang yang paling kau cintai sebagai ratu dalam rumah tangga. Jangan pernah domelin, gaplokin pakai duit. Kalau digaplok pakai duit mau bu? Lu duit diikat digaplok sakit tahu? Mau ay mau. Bu, bu, disakitin sama laki kesel nggak? Laki juga sama, kalau sakitin kesel juga, seri. Jangan jadi perempuan-perempuan blesonoh yang lakinya pada digugat cerai, jangan ya bu ya. Itu perempuan-perempuan yang suka menggugat cerai laki, itu perempuan nusuz, perempuan durhaka, kagak bakal masuk surga, adanya di kerak neraka yang paling bawah. Nauzubillahi min. Ilmu Islam situ agama lo, itu perempuan-perempuan laknat. Ada nggak di sini? Mana dia orangnya? Jangan sampai ada. Nauzu. Boleh ibu gugat cerai laki kalau laki galak, laki kejam, laki kayak macan. Nyeduh kopi kurang gula, gelas dilempar ke muka. Makan sayur bangetan asin, sayur lari ke muka. Itu laki kayak begitu, potong burungnya bu. mampus lo. Agak punya kemampuan lo dipotong burungnya lo. Jangan. Itu boleh digugat cerai laki begitu mah. Kalau laki sembahyang rajin, kalau punya duit dikasih bini semua. Kalau ada laki yang kayak begitu, kalau belum mati jangan dipendem dulu. Hormatin, muliain, cuci kakinya tiap hari Jumat, cuci. Pernah cuci kaki suami pernah? Ini hari apa ini? Minggu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, seminggu lagi. Cuci kaki suami, cuci no kakinya. Cuci. Bu. Lakinya, suaminya, kakinya cuci sambil nangis. Selama ini banyak mamah sakiti. Mau laki lu kuli bangunan ke mau apa ke? Masya Allah lu udah menghina lu ya profesi laki lu ya. Waduh. Mauan mana suami kuli bangunan tapi halal daripada suami keren tapi koruptor. Ayo. Lah mendingan suami pejabat tinggi kagak korupsi. Mendingan suami kuli bangunan rezekinya hal. Masya Allah. Kehormatan seorang istri ada pada diri suami. Bu, ibu bisa masuk surga kalau suami redo. Makanya suami kalau dia mau lakon apa baik antepin. Kata laki ini, kata suaminya, mama aku demen janda umpamanya. Kata istrinya, ayo bang saya anterin. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini ada perempuan yang begitu. Amin apa? Masya Allah. Mudah-mudahan ada. Kalau ada bini yang kayak begitu, kemana-mana bapak, jangan kasih naik motor, jangan kasih naik angkot, apalagi naik Grab. Kemana-mana tunceng. Tahu tunceng nggak? Duduk di pundak itu. Digendong. Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Orang nanya, hei, lu jadi budak bini lu itu? Bukan budak, ini ratu gua. Begitu kata lakinya. Alhamdulillah. Sebab lakinya mau kawin lagi, dia kagak ngomel, dia kagak marah, malah dianterin pada saat nikah. Alhamdulillah. Waduh. Lah kalau Nabi Muhammad begitu, Bu. Nabi Muhammad begitu. Ya. Ini mah
pilihan. Kalau ibu mau pilih ambil, kalau nggak mau yaudah, maksa. Biarin pak, nyaut apa? Pak, biarin di dunia bini kita satu, biarin. Kita demen janda aja kagak boleh. Ntar kita ancam di surga nanti bini kita 72. Amin apa? Amin. Di tafsir Yasin dikata gitu sama Nabi. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. No, adon 3 ada yang jengkel gue ngomong kawin lagi loh. Pulang nah. Sesungguhnya para penduduk sorga, dengerin pak. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Semua para penduduk sorga pada hari itu di dalam sorga mereka sibuk untuk memenuhi hasratnya kepada para bidadari. Alhamdulillah. Oi, alhamdulillah. Ibu di mana waktu itu? Dia di mana ini dia? Ternyata ibu juga nggak kalah. Dari 72 bidadari cantik luar biasa, ibu waktu itu menjadi ratu yang paling cantik. Alhamdulillah. Menang terus wadon mah. Cuman hatimu sudah tidak segarang ketika di dunia. Hatimu di sorga nanti ridho. Suamimu gilir sama bini pertama diantar, ya. Gilir ke bini kedua diantar, gilir ke bini ketiga diantar, sampai ke 72 kata dia, sekarang giliran saya. Alhamdulillah. Kagak percaya mati lu, kagak percaya mah. Ngapa di sorga nanti begitu? Alhamdulillah. Bidadari sorga kagak minta jajan. Bidadari sorga kagak minta dibeliin pakaian. Bidadari sorga kagak minta cincin emas, permata dan berlian. Bidadari sorga kalau tidur kagak ileran. Bidadari sorga kagak buang air kecil, kagak berak, kagak kentut, kagak ingusan, kagak belekan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bidadari surga andai kata dia ngiler, ilernya wangi, bandingin sama iler bini lo. Biar cakep bagaimana kalau ngiler bentek. Ayo, bener nggak? Cakep banget, ada cakep, pokoknya mah cakep lah. Kalau kentut bau, ya. Malah kadang-kadang orang cakep kentutnya gede. Sebab orang cakep mah kentut kecil, pantas kentut gede juga pan. Orang cakep, tapi coba orang jelek. Kentut apa nyumpet sama lakinya, terlepas juga, ditabok sama lakinya, ditabok. Sebab bininya jelek. Tapi kalau bininya cakep mah kentut juga mah, ada lagi nggak kentutnya gitu. Tapi bukan cakep rupanya doang, cakep hatinya, cakep tutur katanya. Amin. Dikasih duit 10.000, alhamdulillah. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Dikasih 150.000, alhamdulillah. Dikasih gope, sisanya mana? Sebab yang gope buat bayar utang. Suwe kata bininya ini. Nih semuanya nih masuk surga semuanya nih. Syaratnya laki lu kalau demen orang antepin aja.
Bu, saya ajarin nih, saya ajarin. Dengerin nih, dengerin. Dengerin. Antepin aja, ntar dia capek dewek. Kalau dia udah capek, pulangnya ke yang tua-tua juga tahu. Ngapa lu pusing amat? Yang penting dibagi dulu. Kata lakinya, ini dia 1 juta. Gue mau pergi, jangan pulang-pulang bang. Udah begitu aja, ngapa sih? Yang penting pergi laki empok, pulang laki empok. Asal jangan pergi laki empok, pulang laki orang. Na'udzubillah, bahaya. Kan zaman sekarang begitu. Lakinya merah, datang laki lain. Ini. Ada nggak di sini perempuan yang begitu? Ada nggak? Ada apa kagak? Kalau ada, gue bawa ke polsek loh. Jangan, itu durhaka. Sebab perempuan biar cakep bagaimana kagak boleh punya laki 4. Kalau kita orang lanang boleh ya, Mil ya? Boleh. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Barangan lo. Lu laki 1 aja double lu. Nggak boleh perempuan mah. Ntar Pak Ustadz di sorga nggak bisa, tetap perempuan mah tetap lakinya 1. Kenapa kau bisa 1 Pak Ustadz? Allah kagak adil. Itulah Allah memuliakan dirimu. Kalau perempuan lakinya 4 bagaimana? Kalau amprok mampus modar lu. Direweng lu. Dobol lu. Tuh Allah memuliakan perempuan. Kalau lelaki mah nggak apa-apa ya Pak ya. Kita mah kagak beranak, kita mah investor dan modal. Dia yang ngandut. Dia yang nampung tuh modal. 9 bulan ditebok. Keluar si Alek hitam buat bocahnya. Namanya Alek. Padahal waktu dikandung mamanya dibacain surat Yusuf, emang babanya hitam ya hitam aja udah. Maksudnya akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Biar hitam juga, yang penting manis ya Lek. Mana si Alek, ada si Alek nggak? Yang penting manis, hitam manis. Terus ini. Terus apa udah ini? Jam berapa udah Tang? Kan jam lu pakai di tangan itu, ngapa pakai lihat HP? Jangan jam mati kali jam lu ya. Tahuan dia penampilan doang ya Allah. Jam berapa Tom? 11:30 Pok. Hah? 11 kurang seperempat. Agak berasa ya. Amplop udah dilem ini. Buat nambah kagak mungkin kayaknya mah. Ada Haji Marino. Masya Allah. Ya begini emang kita kalau ceramah bangsa dewek maya sama-sama Betawi, jadi ngomong apa be udah. Tapi yang penting jangan ngomongin jangan ngata-ngatain pemerintah, nggak boleh, dosa. Jangan ngata-ngatain bini, jangan ngata-ngatain laki. Tadi kan perempuan saya sanjung-sanjung, suami juga saya sanjung-sanjung. Alhamdulillah. Lihat tuh calon-calon perempuan surga mah kagak ada yang merong, kiai kagak ada. Kiai kagak ada yang diperong. Saya pernah ceramah Bu, perempuan merong saya semua. Saya diperong. Akhirnya saya ceramah kagak lama-lama. Orang saya diperong. Dia bukan ngelihat romana cinta, tapi saya diperong aja gitu Bu. Kayak meng bagaimana. Tapi ini mah dilihatnya manis-manis, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Hidupnya kaya, amin. Bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, di bawah arsy nanti ada dua tempat, ada surga, ada neraka. Itu neraka di sebelah kiri. Katakanlah ini misalnya ini arsy. Arsy itu kursi kekuasaan Allah. Di sebelah kanan adalah surga, sebelah kiri adalah neraka.
Ternyata itu sebelah neraka, sebelah kanan surga yang jaga Nabi Ibrahim. Sebelah kanan surga yang jaga Nabi Ibrahim. Sebelah kiri neraka yang nungguin Nabi Muhammad. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung apa enggak? Bingung kan? Ngapain Nabi Muhammad jagain neraka? Ternyata pas diselidikin, Nabi Muhammad khawatir. Takut ada orang kunciran yang salah masuk. Takut ada orang kunciran yang salah Maksud Nabi ngapain di situ? Kalau ada umatnya yang dikunciran, pernah muludan dulu, terus salah tempat, ditanya, "Pok, mau kemana?" "Ke neraka ya Rasulullah." "Kenapa?" "Saya dulu di dunia lawan banget sama laki." Muludan enggak? Enggak. Nyumbang juga enggak. Berarti enggak ada di sini orangnya, enggak ada kan? Enggak ada. Emang dari kunciran tapi enggak di sini. Muludan enggak, nyumbang enggak, ngelawan malaki. Tapi suka baca selawat, suka ya Rasulullah. Selawatnya bagaimana? Ya Rasulullah. Gitu. Ikutin hadroh, ngikutin hadroh. Tuh dia kagak pernah muludan, kagak pernah nyumbang, tapi cinta sama Nabi, berselawat sama Nabi. Kata Nabi, "Pok, jangan kemari. Ini tempatnya Binyamin Netanyahu. Tempatnya Donald Trump. Tempatnya orang-orang kafir, bukan tempat ibu. Jadi saya kemana? No, ke kanan, belok kanan bu, belok kanan." Masih jauh, udah deket itu. Di situ ada Ibrahim, Mbah Ibrahim, bapaknya para nabi yang nungguin. Ibu masuk, bilang umatnya Nabi Muhammad. Tuh perempuan begitu tuh yang kagak muludan, kagak apa, cuman baca selawat doang. Baca juga selawatnya begitu. Ya Rasulullah. Begitu doang. Diselamatin untuk masuk neraka kagak jadi. Tuh Nabi Muhammad baik banget, baik bang. Makanya nih, Masya Allah. Jadi itu jawabannya. Kenapa Nabi Muhammad jagain neraka? Takut kalau ada umatnya yang salah masuk. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ayo, makanya muludan tahun depan bukan hanya sekedar kumpul kita makan-makan, tapi tolong janda duda miskin sama anak-anak yatim kasih santu. Insya Allah. Ini kan gue yang nyuruh tuh begitu. Ntar ceramahnya gue lagi. Ntar ngundang yang lain. Kan gue idenya itu. Ngetin. Kalau sekarang ngasih 1 juta, tahun depan kan udah naik 2 juta. Masa segitu-gitu juga. Tadi rokok sebungkus gue dikasihnya. Kayak kenek, ngasih kiai kayak kenek. Kiai mah tawarin 4 bungkus kiai mah. Kiai mau minum apa Pak Kiai? Begitu. Tadi gue nyampe gue kagak ada yang ngeroin. Sian banget gue. Tantang kagak terkenal. Bener dah. Ya dalam hati beginilah nasib kiai kagak terkenal. Kayak jelangkung datang kagak dijemput, pulang kagak diantar. Bagenin baik. Karena kita semuanya mengharap syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, mari sama-sama kita baca Fatihah buat ketua panitia, jajaran panitia, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang pada nyumbang duit, nyumbang makanan, tenaga, yang datang doang juga nggak apa-apa, kita doain terus. Ibu ya,
Ya doain terus semua. Hadroh ya Tang. Mudah-mudahan nih orang sini pada dibuka mata hatinya, kalau hajatan nanggap lo. Ya, jangan organ satu tonton rame-rame, kan tolol itu. Organ satu ditonton rame-rame, jogetin lagi sama dia. Mendingan nanggap hadroh, ya bayar 5 juta. Dari pagi sampai sore sampai malam lagi, biarin. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Ya kan lagi main hadroh. Ntar ngasih makannya, ngasih minum kalau beres. Ya Pak ya, ya Pak, Ibu, panggil dia nih. Ibu kan bisa nyumbang lagu, ntar bisa baca selawat. Alhamdulillah. Nah, kita doain semua baca Fatihah 3 kali Fatihahnya, biar manjur, biar mujarab, biar kabul. Apa yang kita hajatkan semuanya pada sehat, amin. Panjang umur, banyak rezeki, awet muda, matinya semuanya husnul khotimah, anak-anaknya soleh dan solehah, lakinya pada setia, setiap tikungan ada usahanya, maksudnya ada kerjaannya, amin ya robbal alamin. Anak muda pada jomblo, Tang, wis pada jomblo nih, mudah-mudahan Bang Haji doain dapat perempuan solehah, amin ya robbal alamin. Cakep orangnya, cakep semua muda, masya Allah. Dan semua nih, semua yang pada hadir sini berkah, sehat selamat, banyak rezeki, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting di hati kita ada terus menerus sampai akhir hayat cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, yakin dan percaya beliau akan pasti mencintai kita, menyelamatkan kita dari alam dunia, alam kubur, sampai nanti di yaumil mahsyar. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.